Senja memantulkan cantik di kaca jendela. Di dalam mobil sewaan, Ajo Iwang, aku, Belki dan Pian sedang menempuh perjalanan dari Bandar Lampung menuju Bali. Bukan untuk liburan di pantai-pantai berpanorama gradasi matahari terbit dan tenggelam, tapi untuk membuktikan cerita kelam dari hal-hal tabu. Berdasar artikel dan pengalaman berbagai kalangan, jalur hutan baluran Situbondo Banyuwangi dan Gunung Gumitir Jember Banyuwangi Jawa Timur yang menuju Bali menyimpan misteri. Di jalur hutan baluran terdapat jurang terkenal bernama Jurang Tangis. Kedalamannya berkisar 8 meter. Di sekitarnya banyak pengendara yang mendengar tangis sosok perempuan tanpa wujud. Konon, nama Jurang Tangis diambil dari cerita rakyat tentang perempuan yang bersedih. Rumor berkembang di masyarakat, tangisan di sana berasal kisah masa lalu. Ceritanya, seorang gadis menunggu kekasihnya datang. Namun tak disangka, orang yang disayang justru mendorongnya hingga terperosok. Kepala gadis pecah terbentur batu. Seketika dia tewas. Diyakini arwahnya yang menghuni Jurang Tangis. Sosoknya pun kerap muncul di tepi jalan. Masyarakat dan pengendara percaya jin jelmaannya penyebab kecelakaan di jalur hutan baluran yang terkenal juga sebagai jalur tengkorak. Mitos keangkeran Jurang Tangis jalur Situbondo Banyuwangi diperparah cerita pembuangan mayat G30 SPKI. Isu di lokasi itu, ribuan mayat dibuang tanpa doa dan taburan bunga. Selain pembuangan mayat G30 SPKI, Jurang Tangis disebut juga sebagai area pembuangan mayat Operasi Petrus. Kemunculan makhluk halus di jalur sepanjang 24 km itu dibarengi rumor aroma busuk mayat. Konon, siapapun yang mencium, maka pertanda petaka yang akan menimpa dirinya. Tak terasa, menjelang maghrib, kami sudah hampir dekat dengan Jurang Tangis. Belki melihat sosok cantik di sisi kiri jalan berpohon-pohonan menggugah. Selain itu, dia pun melihat nenek berambut putih ndak keruan. Sosoknya melihat menatap tajam ke kaca kemudi hingga kaca belakang. Fokus dan tak berkedip dia menatap, seperti ingin memberi pertanda. Ajo Iwang memberi kabar yang kurang menyenangkan. Menurutnya, nenek ingin agar kami melanjutkan perjalanan pada esok pagi. Namun, Pian tak ingin membuang waktu. Menurutnya, semakin malam, maka kian mudah menemukan yang selama ini diburu. Aku menolak keinginannya. Aku tak ingin terjadi apapun pada kami. Ini tanah Jawa, mempunyai kemistikan. Kekhawatiran ini tertuju pada Ajo Iwang yang mungkin tak sanggup melindungi segenap tim pantau misteri. Mobil terus melaju melalui barisan pohon-pohon Afrika Van Java. Pohon-pohon tersebut seperti lorong yang terbuat dari daun dan ranting. Aku mencoba memohon kepada Belki agar menepikan kendaraan untuk mengambil stok gambar. Suasananya sangat eksotis. Dan ini pengalaman pertamaku. Pian dan Belki sempat menolak. Namun Ajo Iwang hanya memejamkan mata seraya mengembuskan napas. Pian dan Belki khawatir kami terjebak malam di hutan baluran atau Jurang Tangisan. Namun karena tidak ada larangan dari Ajo Iwang, maka aku bergegas keluar pintu. Jarakku berjalan sekitar 10 hingga 15 meter.
Banyak sekali stok gambar yang kudapat. Meski gelap, aku berharap ada sosok gaib yang masuk ke dalam kamera sehingga menjadi kesuksesan tersendiri bagi lelaki yang belum. Sudahlah. Baru saja aku mematikan kamera, Ajo Iwang keluar dari pintu tengah. Dia berteriak agar aku berlari untuk segera masuk mobil. Sosok kuntilanak merah terbang dari pohon yang sangat rindang. Katanya, wajahnya marah karena aku telah mengusik ketenangannya. Kuntilanak itu menganggap aku ingin mengencengi tempatnya. Menurut Ajo, kuntilanak merah agresif karena tempatnya sering dijadikan area buang air kecil, air besar, hingga pembalut. Dia pernah merasuki pengendara yang membuang pembalut, bahkan sampai saat ini, menurut Ajo Iwang, seseorang itu masih sering bengong dan menangis sendiri karena aliran darahnya terkontaminasi sosok gaib. Jantungku berdegup kencang hingga keringat kening jatuh ke karpet mobil. Pian memberiku sebotol air mineral, tapi Belki menyalahkan. Aku yang salah pun hanya memejamkan mata guna mengendalikan diri dan mengatur napas. Baru saja mobil kami melaju 20 meter, terdengar suara-suara kaki yang jatuh di atap mobil. Belki ingin menghentikan mobil untuk melihat yang terjadi, tapi Ajo Iwang melarang. Sosok kuntilanak merah menunjukkan wajah seram dan taringnya di depan kaca kemudi. Belki langsung menginjak pedal gas. Mobil kami melaju kencang hingga menumbur sesuatu. Aku, Pian, dan Ajo Iwang berteriak. Di depan kami ada sosok perempuan yang menutup wajahnya, seolah menutupi kesedihan. Belki mengatakan hal yang tidak mesti. Ajo Iwang marah kepadanya. Tapi aku dan Pian segera keluar mobil. Namun tidak ada apapun di sekitar sini. Yang ada hanya jurang yang tingginya belasan atau 20 meteran. Pian mengucap kekhawatiran sembari berlari ke tempat duduk Ajo Iwang. Yang jelas, aku ketakutan karena Ajo Iwang mengatakan kami berada tepat di lokasi jurang tangisan. Semua diam ketika Ajo Iwang merapalkan sesuatu sembari mengambil sebotol air mineral. Setelah usai berdoa, dia meniupkan air kepada Belki. Betapa aku kesal karena Belki menolak air putih itu. Justru dia mengajak kami untuk terus melanjutkan perjalanan. Jujur, aku dan Pian baru pertama kali ini menyaksikan kemarahan Ajo Iwang. Dia membentak Belki hingga kawan kami yang petakilan itu tak sanggup berkata-kata. Yang membuat aku kesal, dia justru menyalakan mesin kendaraan dan ingin menancap pedal gas. Sayang, ketika persneling digerakkan, keluar asap dari kabin kendaraan. Ajo Iwang menggelengkan kepala dan menghela lalu mengembuskan napas. Kencang sekali terdengar. Lalu dia mengatakan, kami semua mesti fokus dan tak boleh ada yang melamun. Kekuatan sosok gaib di sini sangat ngeri karena menyimpan dendam yang tak berkesudahan. Hari pun semakin gelap. Suara serangga malam mengiringi ketakutan kami. Aku dan Pian berupaya mendandani mesin kendaraan yang rusak berat. Meski kami telah menambah air radiator, tapi tetap tak ada perubahan. Belki asik saja menghisap rokok kretek. Ajo Iwang menyiramkan air ke sekeliling kami. Pian berbisik kepadaku tentang keselamatan kami. Jujur, aku pun sangat khawatir, tapi hanya menambah kepanikan jika aku mengatakan telah melihat sosok kuntilanak yang mengayunkan kaki di pohon yang letaknya di dinding jurang. Makhluk gaib benar-benar nyata di sini. Bukan hanya aku dan Ajo Iwang yang merasakan. Pian pun berteriak agar Belki yang sedang menikmati rokok segera mendekat ke kami. Rintihan sosok perempuan membuat bulu punggung kami berdiri.
Segera Belki berlari. Tubuhnya pucat karena dia pun mendengar suara itu. Meski tidak ada penyesalan, dan walau ini adalah keinginan kami, tapi kami belum sampai tujuan untuk mengulik sejarah mistik di Bali. Jurang Tangisan bukanlah tujuan kami, tapi tidak ada pilihan lain. Pian dan Ajo Iwang beride, kami mesti memasang tenda di hutan sekitar jurang. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? 2 jam kami di sini, tapi tidak ada mobil lewat. Semua hanya angin yang mematung dan serangga yang berseliweran. Semua pun bergegas mengambil peralatan tenda di bagasi mobil. Setengah jam adalah estimasi menyelesaikan bangunan tenda. Semua merasakan lelah yang sangat akibat perjalanan darat dan laut. Namun saat aku menyalakan api unggun, Ajo Iwang seperti orang yang sedang bersemedi. Kedua tangannya menegakkan keris di depan dada. Mulutnya merapalkan sesuatu. Ketika aku bertanya, dia hanya diam seraya matanya masih terpejam. Pian, Belki dan aku terkejut ketika Ajo Iwang memuntahkan darah dan tubuhnya terpental 1 meter. Pocong berwajah tengkorak terbang melayang di antara Ajo Iwang dan kami. Aku berpikir ini semua kesalahan Belki, hingga aku menatapnya seperti orang yang ingin mencekik. Namun meski tersedak, Ajo Iwang mengingatkan aku agar tidak melakukan hal yang justru menambah rusak suasana. Wes, angin sunyi yang begitu dingin menyentuh punggung aku, Pian dan Belki. Kami saling memandang. Aku pun yakin jantung mereka berdebar. Kuntilanak melayang di belakang kami. Jaraknya pun hanya setengah meter. Sosok itu hanya diam dan fokus memandang kami. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Yang jelas, kami tak sanggup berkata apalagi bergerak. Beruntung, Ajo Iwang terbang dan kerisnya menebas kuntilanak. Tapi kuntilanak masih melayang di depan kami. Sosok itu tertawa keras hingga kami menutup telinga. Namun Belki pingsan. Ajo Iwang mengusap wajah dan kening Belki. Gawat, katanya. Kuntilanak tidak menghilang, tapi merasuki tubuh Belki. Belki yang kerasukan langsung berlari menuju jurang, seolah dia ingin melompat. Aku dan Pian yang sangat lemas tak sanggup mengejar. Kami tak menyangka ternyata Ajo Iwang memiliki kebolehan yang membuat kami tercengang. Dia berlari, lalu melompat, kemudian terbang dan memeluk tubuh Belki. 1 meter lagi mereka terjatuh ke dalam jurang. Asap merah kehitaman keluar dari ubun-ubun Belki. Kuntilanak menjelma pocong. Sosok itu melayang di atas jurang. Kengeriannya memelihatkan taring dan mata yang merah menyala. Geraman sosok itu membuat Ajo Iwang geram. Dia mengeluarkan kerisnya. Saat besi tua dan magis itu keluar dari sarung, kami melihat asap putih menggumpal. Diangkatnya keris itu hingga pucuknya mengarah ke langit. Seluruh tenaga ia keluarkan hingga otot rahang, lengan dan tangannya keluar. Lalu selai pendekar menebas musuh paling keji. Dia menghantam pocong, tapi sosok itu menghilang. Seketika pocong menjelma kuntilanak lagi dan telah berada di belakang kami. Malam kian menebar kengerian. Gerimis membasahi kepala kami. Belki terbangun dan berjalan, tapi tidak lemas seperti orang yang baru kerasukan. Tangannya mengepal dan seperti perempuan yang bersedih. Ajo Iwang sangat marah kepada sosok yang diyakini perempuan bunuh diri karena menunggu sang kekasih itu. Ajo Iwang berteriak kepadanya. Dia mengatakan kuntilanak itu bukan perempuan yang telah mati, melainkan jin kafir yang memanfaatkan kematiannya. Sosok itu tertawa mendengar kemarahan Ajo Iwang. Sang indigo benar. Sosok gaib adalah jin yang ingin menguasai manusia. Matilah kau dengan ayat suci yang membakar jin. Iblis memang enggan bersujud untuk Adam, tapi kamu bukan tandinganku. Karena Adam diciptakan sebagai pemimpin dunia, dan kamu bukan iblis,
melainkan kacung yang tak kesampaian menguasai kehebatan belis, sergah Ajo Iwang yang urat wajah hingga lengannya sampai keluar. Seiring gerimis yang menjadi hujan, Ajo Iwang melempar sesuatu tepat ke sosok itu. Api berkobar seolah membakar kejahatan. Namun terjadi keanehan. Tidak tersisa abu bekas pembakaran. Saat di dalam tenda dan usai makan sesuai lauk yang ada, Ajo Iwang menjelaskan, jin menyerupai sosok perempuan bunuh diri tidak akan mengganggu kita, tapi tetap akan menampakkan eksistensinya pada orang-orang yang tak berilmu. Bulan berenang hingga ke nun jauh di sana. Di dalam tenda, kami semua mendengkur, termasuk Ajo Iwang yang tenaganya terkuras melawan kuntilanak tak tahu malu. 2021